Mana lagi sholat sunat itu warok'at tahiyati, dan sholat namanya sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Jadi tahiyat ini, penghormatan itu dalam Islam banyak penghormatan. Kalaulah penghormatan kepada Ka'bah namanya tahiyatul Ka'bah, itu adalah tawaf. Maka bagi orang yang haji ifrad, maka dia nggak ada kewajibannya, karena habis niat ihram adalah dia kudu nantinya itu wukuf, maka dia disuruh tawaf kudu sunat doang, karena penghormatan Baitullah. Cuman mengikut habis tawaf kudu, bolehlah dia ngerjain sa'i rukun, boleh begitu. Jadi penghormatan kepada Baitullah namanya tawaf. Maka orang Indonesia kalau dia mengerti, bukan banyakin tahajud di Baitullah, bukan banyakin baca Quran, bukan banyakin tasbih, tapi banyakin tawaf. Kalau dia mengerti, banyakin tawaf. Kenapa? Karena tawaf mah tidak bisa dilakukan di kita punya kampung. Kalau baca Quran bisa, tahajud di kampung kita bisa, begitu zikir di kampung kita bisa begitu. Tapi jangan coba-coba muterin Al-Anwar sampai 7 kali baca labbaik Allahumma labbaik. Nah, jadi PA ya masih begitu, gitu pasti dikata PA begitu. Kalau sampai kayak begitu PA. Tawaf yang banyak ya, tawaf ganjarannya besar, banyakin tawaf, begitu. Apalagi kalau sampai banyakin umrah, lebih gede lagi. Tawaf ada di dalamnya, begitu. Jadi penghormatan di tanah haram namanya ihram. Setiap kita masuk tanah haram maka ihram sebagai bentuk penghormatan. Penghormatan di Mina adalah lontar jamrah Aqabah. Kalau kita nyampe Mina begitu, setelah masuk tenda jangan ngapa-ngapain. Tanggal 10 Dzulhijjah langsung lontar. Jangan entar aja, boleh entar, kurang penghormatan. Namanya tahiyatul Mina. Jadi penghormatan Mina adalah melontar jamrah Aqabah. Itu namanya penghormatan di Mina, begitu. Kalau penghormatan di Arafah ya wukuf, begitu. Itu namanya penghormatan. Penghormatan sesama muslim, salam, itu assalamualaikum, itu namanya tahiyatul muslim. Kalau di Baitullah, di masjid, penghormatannya sholat. Jadi kalau kita, ini paling minim, saya berharap sama teman-teman majelis ini, paling minim setiap kita masuk masjid 4 yang harus dikerjakan oleh kita. 4 setiap masuk masjid, 4. Jangan enggak, biar kita berkah hidupnya. 4. Yang pertama tentu kita masuk kaki kanan, itu normal. Masuk kaki kanan itu diupayakan betul, diingat-ingat kakinya tuh harus diganti gitu. Doa masuk masjid yang Rabbi firli dunubi, ada Allah maghfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik, itu perlu. Jangan enggak, setiap masuk masjid minta rahmat Allah. Tentu dia sholawat itu diantaranya. Enggak pakai sholawat itu enggak apa-apa, tapi bagus dengan sholawat tentu. Biasanya juga ditulis sholawatnya dulu sebelum doa. Itu intinya doa masuk masjid. Ketiga, niat i'tikaf. Jangan sampai enggak. Niat i'tikaf. Ini nomor 3. Kudu niat. Pasang di hatinya. Aku niat i'tikaf. Enggak punya wudu enggak apa-apa i'tikaf ini. Jadi enggak mesti punya wudu.
gitu. Di kudu niat ya. Jangan apa enggak, ganjarannya gede maksudnya, berkata semenit. Gitu. Ini jangan apa enggak. Keempat, kalaulah kita punya wudhu, ya sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau punya wudhu dan kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, di masjidnya sudah mulai pengajian, kita nggak mungkin sholat dulu, ketinggalan ngaji rugi. Diganti dengan baqiyatus sholihat 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 ini sama dapat ganjaran tahiyatul masjid 2 ganjaran. Sama, begitu, sama, begitu. Daripada saudara ngerjain tahiyatul masjid, mana ngerjain depan guru lagi ngajar, kan gurunya berhenti, lagi ke depannya. Udah aja baca itu aja, kok enggak tahiyatul masjid ngerti. Itu begitu, 4 ini jangan apa enggak gitu, masuk masjid. Jadi kalau bisa tahiyat, kalau nggak bisa baca tahiyatus sholihat 4 kali. Itu pokok setiap masuk masjid biar berkah. Itu guys begitu. Ini penting. Nah, tahiyatul masjid itu berapa rakaat? Minimal 2. Boleh lebih dari 2, boleh. Imam Ghazali menyuruh tahiyatul masjid silakan lebih dari 2 dengan catatan 1 kali tasyahud. 1 kali tasyahud, jadi biar ada 4 tasyahudnya sekali. Imam Ghazali bahkan tahiyatul masjid Imam Ghazali ini kalau ngomongin duit itu paling banyak duitnya. Kalau kita ngerjain tahiyatul masjidnya, apa yang Imam Ghazali ajar, utang segede gunung aja Allah beresin sampai apa-apanya. Tapi biasanya diamalkan oleh ulama-ulama kalau Jumat saja. Jumat. Jadi tahiyatul masjid Imam Ghazali itu 4 dengan 1 tasyahud, ada tasyahud awal, 1 tasyahud, tiri. Diatur sama Imam Ghazali dijelaskan dalam kitabnya. Yang kecil aja Bidayatul Hidayah dijelasin sama Imam Ghazali. Jadi orang pertamanya suruh baca kulhu 50 kali. Dihitung gini orang-orang. Jadi tangan kirinya lipat, kalau 5 ya 50 dah. Gitu. Rakaat kedua kulhu 50. Rakaat ketiga kulhu 50. Rakaat keempat kulhu 50. Begitu. Itu dijalanin kayak begitu Jumat aja, lihat aja perkembangan kehidupannya. Cuman pesan saya, jangan berangkat jam tengah 12. Begitu aja pesan saya. Itu khotib udah pulang, dia masih tahiyatul masjid aja dia. Ini berangkat, jangan begitu berangkatnya. Karena dalam perjalanannya perlu waktu 1 jam. Untuk ngerjain ini aja 1 jam. Tercepat itu 50 kali. 50 menit tercepat untuk ngerjain itu tuh 50 menit. 200 betul 210. Itu luar biasa. Begitu. Maka doanya pas saat dia duduk di atas khutbah. Allahumma rizqani salahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil badan bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad. Yahdi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan, kurniakan kepadaku sehat rohani, sehat jasmani, sehat batin, sehat lahir. Kurniakan juga kepada kami rezeki yang halal, yang luas di negeri sendiri, gak usah jadi TKI gitu, jauh
biar makan enak juga. Ingat bini susah kalau jauh, enak kalau negeri saya negeri. Bainal ahli wal aulad, ya antara keluarga dan anak dikelilingi begitu. Menegari kantin orang jangan ambil pala jadi kaki, kaki jadi pala. Apa yang perlu dokter asal maghrib bisa jangan kayak begitu. Dengan rahasia di balik surat Al-Ikhlas itu begitu. Jadi pas aurat-auratnya itu emang begitu Jumat, tapi pesan saya jangan tanggal 12 itu tapi tanggal 1 tanggal 12 datangnya itu begitu. Sholatnya di pinggir lah biar nggak dijorokin orang. Kok apa lama ini orang itu kalau ada yang pada ini udah langsung viral aja. Iya, dikata alirannya beda begitu dikata, padahal ada ajarannya. Tapi intinya tertentu masjid itu minimal 2 rakaat. Pada suratnya langganan aja kuliah. Kalau tahiyatul masjid karena sebabnya duluan bebas 24 jam. Kapan aja kita masuk masjid, pada asar, pada subuh, kapan aja boleh tahiyatul masjid bebas karena sebabnya duluan. Masuk dulu baru sholat, masuk dulu baru sholat. Maka jam berapa aja kita mengerjakannya boleh. Itu namanya tahiyatul masjid, boleh saja begitu. Namun dilihat, kalau kamu lihat jamnya udah komat, jangan tahiyatul masjid. Kalau udah mau komat lihat aja, tinggal semenit keburu, gak usah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini dikerjakannya sebelum duduk. Setiap masuk masjid sebelum duduk. Kalau duduk nggak ada, karena nabinya bilang dalam hadisnya, idza Bukhari itu ada Sahih Bukhari, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kata Nabi, bila seorang kamu telah masuk ke masjid, namanya sebabnya duluan, maka jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kata Imam Ghazali, minimalnya itu 2 rakaat, bukan harga mati kudu 2 rakaat, kudu sholat tahiyatul masjid. Yang berbeda hanya Masjidil Haram, karena Masjidil Haram tahiyatnya bukan tahiyatul masjid, tapi adalah tawaf begitu. Tahiyatul masjid ini, saudara, adalah masuk kategorinya sholat sunnah ghairu maqsudah. Jadi sehingga tahiyatul masjid bisa digabung dengan sholat qobliyah, itu namanya cerdas. Masuk masjid, kita langsung aja saya sholat sunnah qobliyah dhuhur 2 rakaat dan tahiyatul masjid menghadap kiblat Allah. Salah, duduk. Temennya mau masih bangun lagi, dia tahiyatul masjid dulu, baru qobliyah dhuhur. Loh kok 2-2? Biar kata gua 2 sama mentempat. Gua udah ngaji. Orang udah ngaji tuh begitu enak. Orang udah ngaji begitu enak. Wa inna malikul limri'in manawa. Nawanya sholaten, dapatnya sholaten, ganjaran. Begitu. Dan bisa juga dengan ibadah fardu, artinya ketika kita udah masuk, udah qomat, udah setelah masjid itu udah mewakili wong nabinya, jangan sampai duduk sebelum sholat apa aja gitu. Enggak mesti kemudian setelah masjid, pokoknya sholat. Kalau udah qomat udah ada, jadi hasil dengan ibadah fardu, jadi dengan sunnah yang lain jadi begitu. Boleh aja begitu, digabung aja tahiyatul masjid, syukur wudu, qobliyah, waduh 3 in 1. Udah dihapus ganjil genap kan? 3 in 1. Jadi agama tuh nggak kaku. Boleh. Silakan saja, silakan. Begitu. Setiap kita masuk masjid, sholat sunat dalam masjid, kita udah keluar, innalillahi, handphone, sholat lagi. Ya kan masuk masjid masalahnya. Sholat dulu, jangan ambil handphone. Sholat baru ambil handphone.
handphone keluar, iya di kacamata, balik lagi, sholat lagi. Pokoknya setiap masuk masjid begitu, kayak begitu. Bagaimana kalau merbot? Merbot paling banyak kan orangnya. Dan nanti keluar masuk. Kalau jadi merbot begitu, itu aja masjid begitu. 2 rakaat boleh, lebih dari 2 rakaat boleh begitu. Yang penting 1 kali tasyahud, 1 kali tasyahud itu begitu. Boleh saja. Kalau sudah duduk bagaimana? Kalau sudah duduk udah hilang ganjarannya, udah hilang. Kalau duduk udah duduk begitu. Kalau nggak duduk udah nggak ada lagi. Itu namanya tahiyatul masjid. Begitu. Udah pernah belum datang menjadi 4 rakaat dengan ulu tuh? Cobain biar pernah. Begitu biar pernah. Sejam dah, sejam beneran, sejam. Begitu, sejam. Begitu. Apa? Nggak apa-apa, bagus. Biar penting. Nggak apa-apa kan dakwah namanya. Dakwah, nggak apa-apa. Begitu ganjarannya besar, rezeki luas rezeki. Begitu. Yang heran berangkatnya jam 9. Itu yang jadi heran. Tumben ini kayaknya mekasin ya. Bahasa Betawinya mekasin ya kan? Iya mekasin. Dikata begitu, dikata. Iya, padahal daripada ajaran Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang begitu kalau ajaran udah mati, udah nggak dipakai, jadi masalah. Kalau dia mau kaya enak di sini, kita di pinggir lah kalau ngerjain. Jangan di tengah, di pinggir, jadi nggak begitu banyak jadi lihat orang kalau di pinggir. Itu tahiyatul masjid. Kalau musola nggak ada, maka musola itu sebutnya langgar. Begitu. Apa tuh langgar? Apa-apa yang di masjid disuruh di situ boleh dilanggar. Kalau di masjid ya salat, kalau di situ ya kagak, duduk aja musola. Enggak ada tahiyatul musola, apalagi tahiyatul basement. Gitu. Kalau Jumat kan suka di basement tuh, begitu sholatnya di basement, kan? Begitu. Itu dia sholat aja, sholat tapi itu tahiyatul masjid yang kagak ini basement. Mobil aja lewat, ini mobil lewat, gitu. Ntar juga tikarnya diangkat. Ini namanya tahiyatul basement, nggak usah duduk aja. Kita harus paham di masjid apa bukan ini. Gitu. Kita harus tahu ya begitu. Kadang jadi masjidnya aja bukan kata ini, cuma karena dipakai Jumat doang disebut masjid. Padahal dari yang punya juga kan wakafin juga ada. Begitu. Entar juga kalau manajemen diganti digeser dari situ kalau cocok sampingnya digeser lagi. Bukan masjid juga, masjid itu bikin gara-gara aja itu. Itu sebagian orangnya aja, bukan dari dia, wakafin juga enggak. Begitu. Kalau wakafin nggak boleh dijual yang itu tuh. Kan nggak mungkin begitu juga, enggak begitu. Kemudian sunnatul wudu, kemudian sholat syukur wudu, begitu. Itulah yang kemudian dipakai oleh Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Kata Nabi, Bilal, apa anda punya amalan? Sebab wa inni sami'tu dafana alaika fil jannah. Sebab saya ini dengar suara ketoprak sendal mau di surga waktu surga dari suara ente. Ada apa Bilal? Kata Bilal, apa ya? Nggak ada yang saya kerjakan. Jadi saya sedang habis wudu, sholat. Habis wudu, sholat. Orang kita sebut sholat syukur wudu. Habis wudu, sholat sunnah wudu. Bagaimana masuk masjid? Kalau dari kita sholat sunat ke masjid dulu, syukur wudu, masih masuk masjid syukur wudu. Bahkan dalam qaulnya sampai belum datang, begitu. Masih ada ajarannya syukur wudu, begitu. Tapi dalam yang utama selama belum lama jaraknya. Jadi kalau kita pengen banyakkan sholat, setelah itu masjid, syukur wudu, qobliyah, begitu.
baru datang kayak begitu. Kalau sampai kita kayak begitu tuh kayaknya udah surga duluan kayak lagi gitu, surga duluan begitu. Berarti ada juga yang lebih cerdas, biar dua jadi gabung semuanya, atau nggak sokok biar dohor, syukur wudhu, tahiyatul masjid, namanya 3 in 1. Sekali kerjaan, 3 kerjaan, itu namanya udah ngaji. Begitu. Sebab sholat syukur wudhu, begitu. Habis wudhu dipakai sholat, habis wudhu pakai sholat, sholat sunnah wudhu, begitu. Sholat sunnah wudhu. Ini ganjarannya besar, ganjarannya amat sangat besar sekali. Bagaimana kalau kita junub? Kalau kita junub, ada nambah. Bukan hanya syukur wudhu, namanya syukur mandi. Begitu, orang wudhu aja diajarin, apalagi mandi begitu. Jadi sehingga sholat sunnahnya saya sudah mandi junub, udah ini kita sholat. Saya sholat sunnah sebagai syukur daripada mandi hadas besar. Begitu, 2 rakaat corona awal katanya kuliah itu begitu dalam firman mazhab Syafi'i. Kayak begitu namanya syukur. Tapi ya wudu dulu, jangan sampai habis mandi kagak wudu juga terus sholat, ya enggak benar. Begitu habis beragam kemaluan ya batal wudunya, sholat bermasalah. Intinya sholat syukur wudu ini diajarkan oleh agama. Tapi sholatnya ghairu maksudah. Arti ghairu maksudah, sholat yang ghairu maksudah bakal include dengan sholat yang lain. Bisa include sholat yang ghairu maksudah. Itu bisa include. Contoh awatin apa gitu. Pada maghrib digabung sama hifdzul iman, digabung sama sholat tasbih segala macam. Jadi aja. Karena sholatnya ghairu maksudah namanya. Sunnahnya. Ini rentetan daripada sholat sunnah. Begitu saudara. Jadi tinggal kita kerjakan sebagai bentuk mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segini aja dulu dah.